Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa saya dengan Ahmad Syamsuri atau di channel Ahmad Syamsuri. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang bab bertayamum ya. Kemudian kita lanjutkan dengan praktek cara bertayamum yang baik. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkara yang dapat membatalkan tayamum. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Perkara yang membatalkan tayamum dalam kitab Kifayatul Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi darin amin. Syekh Abu Suja berkata, Paslun ay haza paslun walladhi yubtilu tayammuma salasatu asya ma yubtilu wudu'a wa ru'yatul ma'i bi ghairi salati wariddah. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama itu perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu, kemudian melihat air pada selain waktu mengerjakan sholat, dan yang ketiga riddah atau murtad. Perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu ya, itu sama juga perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum ya, itu sama. Kemudian yang kedua apa? Batal tayamum melihat air pada selain waktu mengerjakan sholat. Jadi melihat air itu pada saat selain mengerjakan sholat, seperti ketika kita bertayamum. Artinya ketika kita bertayamum ya, melihat air ketika kita bertayamum batal tayamumnya. Itu maksudnya daripada melihat air pada selain waktu mengerjakan sholat. Kita wudhu, kita bertayamum. Setelah pada saat kita bertayamum, tiba-tiba air hujan turun, maka batal tayamumnya. Yang ketiga apa yang membatalkan tayamum? Riddah atau murtad ya. Baik, kita lanjutkan. Jika tayamum sudah dianggap sah karena telah memenuhi syarat-syaratnya ya. Yang lalu kita telah bahas tentang bab tayamum itu bagaimana syarat tayamum, sebab terjadinya tayamum. Lalu orangnya berhadas, tayamumnya sudah sah nih, cuman berhadas, maka batal tayamumnya. Misalkan ketika udah tayamum, udah sah nih tayamumnya, kentut, maka batal tayamumnya. Sebab tayamum itu bersuci dan dapat membuat wewenangnya melakukan sholat. Jadi ia boleh batal dengan sebab berhadas, sebagaimana yang berlaku pada wudhu ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Mengenai batalnya tayamum sebab hadas ini, tidak dibedakan antara tayamum dengan sebab ketiadaan air dan tayamum ketika ada air, seperti tayamumnya orang sakit. Jadi andai kata orang itu bertayamum sebab tidak ada air, lalu dia melihat air sebelum masuk waktu sholat, maka batal tayamumnya. Jadi apa maksudnya? Batal tayamum itu tidak beda dengan ketika wudhu ya. Jadi tidak dibedakan antara tayamum dengan ketiadaan air. Maksudnya ketiadaan tayamum, ketiadaan air, dan tayamum ketika ada air, seperti tayamum orang sakit. Jadi maksud tayamum ini ada 2 macam. Yang pertama, tayamum karena maknanya sesungguhnya airnya itu ada. Tayamum makna air itu ada sesungguhnya, maksud yang pertama ya. Jadi ketika
bertayamum, kita tayamum tiba-tiba ada air hujan, maka tayamum kita batal. Ya, kita telah bertayamum, kita tahu ada ngambilin air seember butuh wudu, maka batal tayamumnya. Yang kedua apa? Yang kedua, tayamum sebab adanya air seolah-olah tidak adanya air. Contohnya seperti orang sakit, ya. Orang sakit kalau kena air, misalkan menurut dokter ahlinya, itu bisa menyebabkan penyakitnya parah, bisa menyebabkan hilangnya nyawa, bisa menyebabkan makin parahnya penyakit gitu kan. Maka walaupun ada air, tetap boleh bertayamum, dan tayamum tidak batal walaupun ada air hujan. Sebab kenapa? Karena dia sakit, ya, itu maksudnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, as-sa'idu tayyibu tahurul muslim walau lam yajidil ma'a asyara sinina fa idza wajadal ma'a fal yumissu sahu basyaratah. Tanah yang suci itu boleh dibuat bersuci oleh orang Islam meskipun tidak pernah menemukan air selama 10 tahun. Apabila telah menemukan air, hendaklah ia menyentuhkan air pada kulitnya. At-Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Lain daripada itu, air itu asalnya untuk bersuci, sedangkan tayamum merupakan penggantinya, ya. Jadi sama dengan melihat air di tengah-tengah tayamumnya, sebab melihat air pada pertengahan melakukan tayamum itu boleh membatalkan tayamum. Demikian kata Imam Ibnu Rif'ah, batalnya tayamum ini sudah menjadi ijma para ulama. Jadi di sini ketika kita bertayamum, di tengah-tengah kita bertayamum tiba-tiba ada air hujan turun, maka tayamumnya menjadi batal. Ketahuilah bahwa menduga adanya air itu sama dengan melihat air. Misalnya ada orang melihat bayangan air waktu hari panas terik, lalu menyangkanya air atau di dekatnya ada mendung tebal, atau datang satu rombongan dan orang itu mempunyai dugaan kuat bahwa rombongan itu membawa air. Ya, demikian itu apabila adanya air itu tidak dibarengi dengan adanya hal-hal yang dapat mencegah orang tersebut dari menggunakan air. Misalnya dia melihat air tetapi dia sendiri membutuhkan air itu untuk diminum, ya, karena dahaga seperti yang diterangkan pada waktu bab bertayamum sebelumnya, ya. Atau di dekat tempat air itu ada sesuatu yang boleh mengganggu, seperti misalkan adanya binatang buas, ya, atau adanya musuh yang ingin menikam kita, ya, yang siap menikam kita gitu kan. Ataupun dia melihat air itu berada di dalam sumur tetapi sulit untuk mengambilnya waktu itu, maka dalam keadaan demikian itu tayamumnya tidak batal, karena sebab-sebab tersebut di atas tidak dapat menolak sahnya tayamum pada permulaan. Jadi lebih utama dianggap tidak membatalkan pada pertengahan tayamum. Jadi ini yang beberapa hari yang lalu kita bahas tentang bab tayamum. Misalkan gitu ya, kita mau ambil air di sumur, di dekat sumur ternyata dari binatang buas gede-gede banget, ada dua ekor seperti harimau gitu kan. Kalau kita ngambil air di sumur itu bisa dimakan, kita terkam kita sama yang namanya binatang buas harimau, ya kan. Maka kita boleh bertayamum. Tapi ketika di dalam pertengahan kita tayamum, tiba-tiba harimau yang di dekat sumur itu pergi udah jauh, maka ketika kita bertayamum, tayamumnya menjadi batal. Kenapa? Karena di sumur itu udah nggak ada lagi yang namanya binatang buas. Boleh ambil air wudhu di sumur itu. Karena juga sama, ketika di sumur itu ada dua orang musuh gede-gede banget badannya, kekar-kekar. Takut kalau kita deket, kita mau ambil wudhu di
sumur tersebut, takut nanti kita dibunuh waktu itu karena musuh tersebut, maka boleh bertayamum. Karena ketakutan kita, karena di sumur itu, dekat sumur itu ada musuh besar gitu, musuh yang badannya besar besar gitu. Tapi ketika kita bertayamum, tiba-tiba musuh yang ini, dua orang ini atau satu orang ini udah pergi jauh mana tahu, maka batal tayamumnya karena musuh yang di dekat sumur itu udah nggak ada. Maka kita tinggal ngambil air wudhu aja di sumur itu. Sama juga orang sakit kalau kena air kena air bisa makin parah penyakitnya, bisa menyebabkan kematian misalkan gitu, hilangnya nyawa, atau bisa menimbulkan cacat, maka boleh bertayamum, boleh, walaupun ada air juga tetap kita boleh tak sah tayamumnya. Tetapi ketika kita bertayamum, tiba-tiba dokter ngasih tahu, Pak, Bapak ini sebenarnya udah penyakitnya udah nggak parah, udah nggak apa-apa kena air. Oh gitu, iya. Maka batal tayamumnya karena penyakitnya udah nggak parah, boleh berwudu. Ya maksudnya begitu. Apabila pada pertengahan sholat orang itu melihat air, maka dilihat dulu jika sholatnya itu berupa sholat yang tidak wajib dikodok, seperti sholatnya orang musafir. Menurut zohirnya mazhab dan telah dinas oleh Imam Syafi'i, tidak batal sholatnya dan tidak batal pula tayamumnya. Ya. Jadi apabila pertengahan sholat itu yang melihat air, lihat dulu nih, ya. Jika sholatnya berupa sholat yang tidak wajib diulang, seperti sholatnya orang musafir, ya sholat orang musafirnya tidak perlu diulang, ya kan, ya, menurut mazhab yang dinas oleh Imam Syafi'i, ya. Kemudian tidak batal sholatnya dan tidak batal tayamumnya, walaupun ketika lagi sholat tiba-tiba ada air, ya kan, maka tayamumnya tidak batal dan sholatnya tidak batal kalau sholatnya orang musafir gitu di sini, ya. Kemudian sebab dia termasuk orang yang bertayamum yang berada dalam keadaan sholat yang tidak wajib mengulang, ya, sholatnya tidak wajib mengulang. Jadi ya sudah dibahas. Jadi sama dengan ketika orang itu melihat air sesudah sholat, ya. Lain daripada itu, membatalkan sholat dan tayamum berarti membatalkan ibadah yang telah dianggap cukup. Dengan mengerjakan sholat berarti dia telah melakukan sesuatu yang diniati dan mendapat asal, yakni air, sudah mengerjakan penggantinya, yakni tayamum, dan itu tidak boleh membatalkan hukumnya pengganti. Seperti ada orang yang membayar kafarah, ya, membayar kafarah, orang tersebut tidak wajib mengeluarkan kafarah budak, ya. Ya, seperti ada orang membayar kafarah dan sudah melakukan puasa, maksudnya, dan sudah melakukan puasa lalu menemukan budak atau hamba saya, orang tersebut tidak wajib mengeluarkan kafarah budak. Jadi sama juga ketika orang melakukan kafarah nih, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, jadi pertengahan puasa, ya, mau habis nih puasanya nih, mau selesai nih, tiba-tiba ada budak saya yang dimerdekakan gitu kan, maka tetap puasanya dilaksanakan dan tidak wajib memerdekakan budak, gitu, seperti itu. Jika sholatnya tidak dapat membebaskan kewajiban qada, seperti sholatnya orang yang mukim di rumah dan dengan bertayamum, ya, mukim di rumah dengan bertayamum, maka batal sholatnya menurut qaul yang sahih, pendapat yang sahih. Sebab andai kata sholatnya telah sempurna sekalipun, tetap tidak dianggap sah dan dia wajib mengqadha, ya. Jika sholatnya di rumah nih, ya, mukim sholat di rumah, ya kan, nggak ada air, ya kan, di rumah nggak ada air, kebetulan sumur kering, sholat di rumah, mukim di rumah nih, sumur kering, emang nggak ada air aqua lagi untuk berwudu, maka maka boleh bertayamum, gitu kan. Kita mau sholat asar misalkan, sholat asar
air nggak ada, sumur kering, emang air aqua juga nggak ada, emang kering banget ya, soal sini cari di rumah nggak ada air, maka boleh bertayamum ya. Cari sono kering nggak ada juga, nggak ada air sama sekali, boleh bertayamum ya. Habis bertayamum dia sholat asar. Selesai sholat asar tiba-tiba hujan turun, maka batal sholatnya atau harus diulang sholatnya karena airnya sudah turun. Karena di rumah ini ya, di rumah turun air hujan, maka sholatnya wajib diulang kalau di rumah ya maksudnya. Sebab andai kata sholatnya telah sempurna sekalipun tidak dianggap sah dan dia wajib mengkodok. Jika tidak perlu disempurnakan dan diulang, jadi tidak perlu disempurnakan dan diulang. Ada yang mengatakan wajib menyempurnakan sholatnya dan wajib mengulang. Jadi ada dua pendapat. Nah, kalau itu sholat bisa diterusin aja, tanggung misalnya kan lagi sholat ada turun hujan gitu kan, sholatnya terusin aja dah sampai selesai gitu. Nah, tapi ada juga pendapat lain, lebih baik sholatnya dibatalin. Ada ulama yang berpendapat lain, lebih baik sholatnya dibatalin, diulang saja sholatnya untuk menyempurnakan sholat ya, maksudnya begitu ya. Cabang permasalahan, ketahuilah bahwa orang yang sholat dengan menggunakan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air tidak wajib mengkodok ya. Orang sholat bertayamum di tempat yang biasanya ada air, seperti padang pasir misalkan. Di padang pasir emang gak ada air, susah nyari air, maka tidak batal tayamumnya dan tidak wajib mengkodoknya sholatnya gitu ya. Baik orang tersebut orang yang musafir maupun orang mukim ya. Jika dia berada di tempat yang biasanya ada air, biasanya di tempatnya ada air nih ya, maka ia wajib mengkodok. Biasanya di tempatnya ada air nih ya, biasanya di tempat itu ada air, tiba-tiba nggak ada air, berwudu nggak ada wudu, maksudnya berwudu nggak ada air ya. Biasanya ada air, nggak ada air, yang biasanya tempat itu ada air, ini tayamum ya. Dia tayamum sholat, habis sholat selesai ya, ternyata ada air, ada air, maka wajib mengkodoknya dia ya, walaupun dia orang musafir atau orang mukim ya. Ini maksudnya dengan demikian keterangan dari Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab ya. Baik, kita lanjutkan masalah ini juga telah diterangkan oleh Imam Rafi'i pada akhir bab tayamum. Fasa mengkodok sholat dengan berbagai macam uzur. Oleh karena itu, apa yang selama ini dibuat contoh oleh para ulama mengenai tidak wajibnya mengkodok sholat waktu berpergian atau musafir, berlaku juga apa yang biasa terjadi pada waktu berpergian. Itu biasanya tidak ada air, lain dengan di rumah biasanya ada air. Kalau di rumah kan biasanya ada air kan. Hal yang demikian perlu sekali kamu ketahui, sebab masalah ini penting dan bagus. Wallahu alam. Ketahuilah kata musannif ya, pengarang, ridha itu dimaksudkan ialah bahwa ridha murtad itu dapat membatalkan tayamum. Demikian juga sahih dan masyhur ya. Mengenai masalah tayamum dengan wudu itu ada tiga wajah, tiga pendapat ya. Qaul yang sahih, pendapat yang sahih, batal tayamumnya orang yang murtad ya, dan bukan wudunya ya. Letak perbedaannya apa? Tayamum itu hanya membuat kewenangan ya. Kalau orang murtad, kewenangan itu tidak akan terjadi. Lain dengan wudu, sebab wudu itu boleh menghilangkan hadas. Jadi wudu itu mempunyai kekuatan untuk melestarikan hukum berwudu. Oleh karena itulah maka mandinya orang yang murtad tidak batal dengan sebab murtadnya. Menurut qaul yang masyhur, ada yang mengatakan tayamum itu sama dengan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi batal tayamum itu orang yang murtad ya, orang murtad ya. Dan bukan wudunya nggak batal
cuman orang yang murtad gitu kan. Batal tayamumnya karena orangnya itu murtad, ya kan, bukan karena wudunya gitu. Jadi untuk perbedaan tayamum itu hanya membuat kewenangan, tayamum hanya untuk membuat kewenangan gitu, ya. Kalau orangnya murtad, kewenangan itu tidak akan terjadi, ya. Wudu itu mempunyai kekuatannya untuk melestarikan hukum berwudu, ya. Sama juga orang mandinya orang murtad tidak batal dengan sebab murtadnya, ya. Kaulnya masyhur, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat khususnya diri al-fakir, diri saya sendiri, dan umumnya pada ikhwah billah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum. Para ikhwah billah, jika ada kalimat-kalimat saya mungkin barangkali yang kurang berkenan, mohon diluruskan para asatizah, para asaziz. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.